Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Malang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kucing. Bersama saya Haji Fasilandrianto dari SD Negeri 2 Jambesari. Dan saya Agung Widodo dari SD Negeri 2 Pajaran. Saya Eni Widya Sutira Lubise dari SD Negeri 1 Dawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Haji. Apakah hari ini Pak Agung baik-baik saja? Dalam keadaan sehat Pak Tidak? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Gimana juga kabarnya dengan Pak Haji hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat walafiat dan juga dalam keadaan senang gitu tentunya. Siap Pak. Nanti kan akan melakukan proses kucing nih ya hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses kucing itu sendiri ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bapak. Tentunya yang berhubungan dengan proses kucing itu sendiri. Ya, siap Pak. Nanti pada saat kucing antara coach dan kucing akan saya amati nih Bapak. Siap. Kira-kira keberatan atau tidak? Wah, dengan senang hati Pak Haji. Karena sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak, kucing itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi kan penilaiannya saya berdasarkan itu. Siap. Boleh mendapat? Siap Pak, dengan senang hati. Untuk yang pertama mungkin nanti yang saya tanyakan, bukan nanti. Untuk yang pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Baik Pak Haji, untuk yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya pastinya yaitu tentang kompetensi inti dari coaching ini Pak Haji. Iya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, yang kedua tentang sebagai pendengar aktif, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Haji kepada coaching ya. Jadi pertanyaan yang berbobot, terus juga present atau kehadiran penuh ya. Betul Pak Haji. Tidak apa-apa, ini saya agendakan ya. Siap Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya. Siap. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dari coach itu sendiri, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Siap, betul Pak. Di antara ketiganya ini Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan dalam proses coaching itu sendiri Pak? Baik Pak Haji, untuk yang lebih spesifik sih ini yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar yang aktif seperti itu Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ya berbobot lah sih kepada coachingnya nantinya. Ya kemudian jadi ya itu tadi yang saya sampaikan yang ingin saya kembangkan kepada coaching saya Pak Haji. Berarti intinya penekanannya pada dua aspek betul Pak Haji. Di mana aspek pertama adalah pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif coaching, siap mendengarkan secara aktif, karena tidak mungkin nanti seorang coach tidak mendengarkan secara penuh tentang sesuatu yang dilakukan oleh coach itu sendiri kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Eni. Ya, saya juga dalam keadaan sehat hari ini.
bahagia juga bertemu dengan Bu Eni. Katanya ada yang mau disampaikan sama saya. Iya, benar Pak. Iya, betul. Saya ingin menceritakan permasalahan saya, Pak. Iya. Oke. Terutama yang ada di sekolah saya itu, Pak. Baik. Nah, saya juga ingin penasaran sekali dengan cerita-cerita yang ada di benaknya Bu Eni. Saya siap untuk mendengarkan cerita dari Bu Eni. Monggo yang ingin disampaikan apa ini Bu Eni kira-kira? Iya, Pak Agung. Terima kasih atas waktunya, Pak Agung. Nanti nggak terlalu lama ya, mungkin hanya 15 sampai 20 menit Siap Bu saja. Eni. Ya. Siap, saya. Begini Pak Agung, ini di sekolah saya itu kan ada siswa saya ini yang kelihatannya merasa bosan gitu loh Pak pada saat pembelajaran di sekolah ya. Karena setelah saya amati itu ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton seperti itu. Jadi seperti kelihatannya kurang fokus begitu loh Pak dengan pembelajaran yang ia lakukan. Nah, mungkin karena media pembelajaran dari rekan-rekan saya itu kurang diminati oleh anak-anak saya seperti itu Pak. Mungkin karena media yang digunakan itu tidak menarik atau seperti itu Pak. Jadi anak-anak itu merasa bosan seperti itu Pak. Oke, baik Bu Eni. Jadi ini yang saya tangkap dari ceritanya Bu Eni ini masih banyak guru ya, yang mengajarnya itu dengan pembelajaran yang intinya monoton lah Bu ya. Iya, Tidak bervariatif betul, seperti iya, itu Bu betul, Eni. Pak Bung. Iya, iya, iya. Ya, seperti itu Pak Bung. Jadi pembelajarannya itu mungkin hanya ceramah begitu Pak ya. Jadi Ceramah. anak-anak tidak berminat. Bosan ya Bu ya? Iya, iya. Jenuh. Jenuh, Kadang sampai ngantuk. iya ngantuk, bahkan sampai tidur juga di dalam kelas gitu ya. Iya. Iya. Jadi mereka tidak antusias untuk belajar seperti itu Pak Bung. Oke, baik Bu Eni. Kira-kira apa ini yang ingin Bu Eni dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya. Sebetulnya saya itu ingin adanya perubahan Pak Agung ya. Sedikit terlihat dari perubahan di sekolah itu mungkin dari cara pembelajarannya yang harus diubah terlebih dahulu dengan menggunakan metode model pemanfaatan media seperti itu Pak Agung ya. Jadi pemanfaatan media seperti kita menggunakan proyektor ya seperti itu. Jadi anak-anak bisa termotivasi Ya. untuk mengikuti Lebih senang pembelajaran. gitu. Iya, iya. Betul. Seperti itu. Jadi nggak bosen. Kalau misalkan kita menyampaikan materi hanya menggunakan ceramah saja, mungkin kan anak-anak tidak termotivasi ya Pak ya. Iya. Betul. Karena kurang bervariatif. Iya, iya betul. Oke, baik Bu Eni. Ini adanya berarti yang ingin Bu Eni ingin adanya perubahan gitu. Iya, iya, untuk betul. cara mengajarnya dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bu Eni. Seperti Iya, itu. Ya? iya betul. Jadi kita inginnya itu ada perubahan seperti itu Pak. Oke, baik Bu Eni. Jadi perubahan seperti apa ini yang ingin Bu Eni dapatkan dari rekan-rekan Bu Eni di sekolah? Iya. Jadi perubahan yang perlu kita ubah ya untuk menjadi lebih baik itu seperti penggunaan metode model mungkin yang bervariasi agar Iya. murid-murid di sekolah saya itu tertarik dan terus untuk mengikuti proses pembelajaran seperti itu Pak. Jadi secara maksimal karena di situ kan adanya kurang tersedianya mungkin ya media pembelajaran yang digunakan oleh itu. ya oleh guru-guru yang ada di sekolah saya seperti itu Pak. Jadi Berarti- harus dimanfaatkan secara maksimal. Siap. Iya, iya, iya. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif gitu ya. Iya betul Pak Agung. Kemudian dari yang sudah Ibu Eni sampaikan tadi, kalau dibilang itu ideal, itu levelnya 10 ya. Dari 10 ini Bu Eni ini
dari 1 sampai 10 ini Bu Eni memilih kira-kira ini Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bu Eni ini masih berapa ini? Ini kalau saya disuruh milih ini Iya. bingung banget ya. Mungkin kalau misalkan di level kan ya Pak ya, di Iya. sekolah saya itu masuk ke level 5, masih level 5 ya. Setengah-tengah. Iya, tengah-tengah ya. Levelisasi. Mungkin karena masih banyak teman-teman guru di sekolah saya itu belum bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Oh, Ya. seperti itu. Ya itu tadi karena masih monoton Pak, masih menggunakan metode ceramah. Nah, teacher center lah intinya. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan sudah bisa memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint dan seterusnya itu mungkin pembelajarannya bisa meningkat, bisa berubah Oh, dan bisa memotivasi anak-anak untuk terus mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, baik. Tadi Bu Eni sudah memilih levelnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini masih tengah-tengah lah itu ya, masih betul, level. Pak Agung, iya. Kira-kira Bu Eni ini inginnya itu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bu Eni ini inginnya ya ingin menaikkan ke level berapa gitu? Apa langsung 10 atau berapa seperti itu? Sepertinya jauh. Oh, Pak. jauh ya. Iya. Jadi kita step by step aja ya. Iya, betul ya. Jadi dari level 5 itu paling tidak ya naik ke 2 oktav gitu ya. Siap. Paling tidak 7 lah, 7 Pak Agung ya. Dua digit Paling lah. tidak Yang penting ya. ada peningkatan seperti Iya itu. betul. Iya. Jadi paling tidak ada peningkatan lah seperti itu. Iya. Kalau langsung 10 Wah, mungkin keberatan ya. Iya. Ya. kelihatan ini ya. Iya, baik, Iya. baik, baik. Oke, nah intinya yang Ibu harapkan adanya peningkatan dari Iya, Bapak Ibu yang ada di ya, sekolah. paling tidak level 7 sampai 8 lah Pak Agung ya seperti itu. Baik, kalau seperti itu langkah-langkah apa ini yang ingin Ibu ini lakukan untuk membantu guru-guru dalam melakukan apa ini perubahan tersebut? Iya baik Pak Agung. Mungkin langkah pertama yang dapat saya lakukan ini adalah yang pertama kita mendiskusikan dulu, sharing lah dengan kepala sekolah yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau misalkan ada guru yang ingin adanya perubahan juga, kita harus melakukan pendampingan seperti itu Pak Agung, melakukan mentoring dan iya seperti itu. Mungkin langkahnya seperti itu. Jadi harus ada pendekatan dulu dengan kepala sekolah dulu, baru kita adakan mentoring seperti itu. Siap. Dari langkah-langkah yang sudah Bu Eni tadi ingin adanya perubahan tersebut, yaitu yang melakukan mentoring gitu ya, mentoring. Apakah ada strategi lain untuk yang dilakukan dalam melakukan perubahan, dalam merubah ingin menjadi perubahan untuk rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini, Iya. selain mentoring? Iya baik Pak Agung. Ya. Jadi selain adanya mentoring, ini kalau bisa untuk skala besar itu kita akan melakukan seperti pelatihan Pak Agung atau workshop ya. Oh, workshop ya? Iya, maksudnya untuk semua guru agar bisa mengikuti kegiatan tersebut. Bagus sekali. Iya. Gitu. Baik, kira-kira tadi ada mentoring, saya penasaran nih dengan mentoring dan juga ada workshop, ini sangat luar biasa ini. Iya. Perubahan yang ingin Bu Eni kembangkan. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini dalam waktu terdekat ini yang paling itu nyaman untuk Bu Eni, yang paling enak untuk dilakukan, metode atau strategi apa ini Bu? Yang mana ini Ibu memilih yang mana ini? Iya. Dari kedua ini tadi. Iya, tadi Iya, ya, Pak betul. Agung, ya. Iya. Baik, untuk strategi yang kita lakukan dulu mungkin ke mentoringnya dulu ya Pak Agung ya. Oh, iya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang ingin mau kan adanya perubahan. Kalau misalnya ke pelatihan, sasaran Jauh karena lebih banyak tuntutan gitu. ya, Iya. karena tuntutan dari sekolah seperti Betul. itu. Workshop pelatihan itu kan tuntutan dari sekolah dan sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri. Nah, Saya pengennya melakukan mentoring yang benar-benar adanya perubahan seperti itu Pak Agung. Oke, jadi di sini Bu Eni ini memilih yang lebih
lebih tepat ini, lebih cocok ini mentoring ya Bu ini. mentoring ya betul. Ya, dari sini berarti siapa ini yang dapat membantu Bu Eni ini untuk melaksanakan tugas-tugas khususnya mentoring ini Bu? Iya, untuk membantu tugas-tugas mentoring ini nanti kita akan berkolaborasi terutama dengan OPS ya Pak Agung ya. Oh, kita Iya. tentunya yang lebih IT. Iya betul. Yang Karena kalau kita operator IT. ini kan Ya, pasti betul. bisa, pasti menguasai ya. Ya. Berarti kita berkolaborasinya dengan teman operator dulu ya. Kemudian kita menyamakan konsepnya seperti Ya. itu Pak Agung. Baik, baik. Berarti nantinya di sini Bu Eni akan mengadakan ya kolaborasi lah intinya Iya gitu ya. betul, iya betul. Baik, Pak. dengan guru lain. Iya. Baik, nah sekarang kita sudah di penghujung acara ini Bu Eni. Dari percakapan kita tadi nih Bu Eni, mulai awal sampai akhir ini, apa ini yang sudah Bu Eni dapatkan itu? Jadi saya sedikit punya gambaran ya Pak ya. Bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya khususnya, jadi memberikan dampak yang positif kepada rekan-rekan sejawat terutama yaitu memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa. Baik, Mungkin nanti saya akan mengambil yaitu dengan cara mentoring yang dilakukan dengan cara mentoring itu tadi seperti itu. Iya. saya Jadi yang utama mentoring dulu Pak Mentoring sebelum ke pelatihan atau workshop workshop tadi itu. nih, Iya, ya, iya. mungkin yang lebih urgent dulu kita Iya lakukan gitu. betul. Saya ini kayak jadi penasaran ini Bu. Iya, iya. Tidak sabar ini nunggu cerita-cerita dari Bu Eni. Wah, seperti Ya. itu ya. Oke, Bu Eni ya. Cukup dulu sampai di sini ya Bu Eni percakapan kita hari ini. Mungkin kita bisa nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya ya Iya, tentang masalah-masalah yang sudah punya. Tapi dan intinya saya ingin menunggu perubahan yang sudah Bu Eni Iya lakukan itu tadi. betul, iya Ya. betul Pak Agung. Baik. Terima kasih ya Pak Agung ya atas Sama-sama. kesempatan Pak Agung Siap. untuk mendengarkan permasalahan saya, keluh kesah saya dengan waktu yang singkat, tapi saya terutama bisa Ya. meluangkan Baik. masalah saya kepada Pak Agung. Sama-sama Bu Eni ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Mungkin pertemuan kita cukup sampai sini ya. Pasti Bu Eni. Siap. Ya. Iya, iya. Siap. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Tadi hasil dari proses cucinya sudah berjalan dengan lancar ya. Tentunya ada beberapa catatan-catatan yang saya catat dari awal sampai akhir. Tentunya dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Lancar Pak Agung ya? Alhamdulillah Pak Haji. Tadi proses coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik Pak Haji. Siap. Alhamdulillah. Nah setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak untuk Bapak berkenan untuk menjawabnya. Ya akan saya tanyakan kepada Pak Agung, yaitu pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya? Maksudnya tentang indikator yang Bapak sampaikan kepada saya tadi pada waktu awal pra observasi Pak. Siap, baik Pak Haji. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan yang pertama itu adalah tujuan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir yaitu adalah tanggung jawab Pak Haji. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari kunci saya tadi Pak Haji. Iya. Ya, untuk menemukan solusi ya dari permasalahannya yang beliau alami seperti itu Pak. Baik. Jadi Pak Agung sendiri bisa dikatakan sudah berhasil ya Pak ya. Siap, Pak. Sudah berhasil melakukan proses coaching itu sendiri sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan ini Pak Agung. Jadi selain
sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan kita, sudah menyampaikan tujuan kepada kucing itu sendiri, kemudian sudah mengarahkan kucing itu sendiri untuk mencari dana aksi atau tindakan apa yang sudah dilakukan, dan juga Pak Agung sudah berhasil menggali agar kucing tersebut menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dan seperti itu Pak Agung ya? Ya, betul Pak Haji. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan antara Pak Agung dengan kucingnya, Bu Eni tadi. Bu Eni, Pak Haji. Ya, Bu Eni, Pak Agung sudah fokus terhadap kucing. Arahnya di situ Bapak, sudah ada present atau kehadiran penuh baik dari coach ataupun coach itu sendiri. Siap. Sebetulnya luar biasa Pak yang telah Bapak lakukan tadi. Oh ya, satu lagi Pak ya, boleh Bapak untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi antara Pak Agung dengan Bu Eni? Baik Pak Haji, mungkin untuk kompetensi yang dari diri saya pribadi ini yang ingin saya kembangkan yaitu adalah saya ingin mendalami dan memahami lebih dalam lagi untuk alur tirta ini ya Pak Haji, untuk melakukan coaching berikutnya ini supaya coaching selanjutnya ini menjadi lebih aktif seperti itu Pak Haji. Ya, betul, siap. Itu Pak Haji. Jadi intinya kan ya dengan keaktifan coach itu sendiri kan yang tergali lebih maksimal. Ya, betul Pak Haji. Baik Bapak, amat sangat luar biasa saya rasa. Bapak akan mendalami lagi tentang alur tirtanya agar kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan coaching itu sendiri kan Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu Pak ya. Mungkin di lain waktu, ya sama-sama. Mungkin di lain waktu kita bisa kolaborasi lagi. Siap Pak. Entah itu saya tetap sebagai observer ataupun sebagai coach kan seperti itu Pak. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Haji. Ngomong-ngomong, apakah hari ini Pak Agung dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Pak Haji, saya dalam keadaan sehat. Pak Haji, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Kan kelihatan bahwa saya pada hari ini fresh. Kelihatan ya Pak Haji. Iya. Dengar-dengar hari ini Pak Agung ingin ada yang disampaikan pada saya. Kalau memang seperti itu bisa diceritakan hari ini. Pada momen ini Pak Agung bisa bercerita tentang apa yang ingin diceritakan Pak Agung pada saya. Siap. Betul Pak, sebetulnya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Haji. Oke, tapi sepertinya pada hari ini kita dalam obrolan ini tidak mempunyai waktu yang lama, mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Karena apa? Masih ada atau terbentur dengan cara lain. Cuman untuk pembicaraan ini, mohon maaf apabila nanti saya salah dalam arti memanggil nama jenengan, karena jenengan tahu sendiri saya sudah terbiasa memanggil nama kedua Anda. Iya Pak. Monggo bisa disampaikan. Baik begini. Ini yang saya sampaikan selama ini Pak, itu terkait tentang rekan-rekan sekolah Ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok seperti tidak ada perubahan gitu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah, lagi-lagi ceramah, intinya itu seperti kayak apa, teacher center lah, intinya seperti itu Pak. Padahal kan kita ketahui bersama ya, perkembangan zaman sekarang ini sudah eranya sudah era digital, semakin canggih seperti itu.
Berikutnya, tapi kok rekan-rekan guru ini dalam pertumbuhan teknologi yang semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya ini tidak mau intinya itu menjadikan ini sebagai perubahan seperti itu Pak. Hanya mengandalkan metode konvensional itu saja selama pembelajaran, sehingga pembelajaran jadi kayak kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, berarti intinya kalau boleh saya garis bawahi tentang permasalahan yang Bapak hadapi itu kan permasalahannya itu dari rekan-rekan guru, Ya, bukan dari pribadi Bapak sendiri Ya. kan. Yang intinya Pak Agung merasakan bahwa guru-guru di sekolah Anda itu dalam mengajarnya itu bukan melek digital, Siap. tapi dengan cara lama atau berpusat pada guru atau teacher center. Jadi sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif, yang berdampak juga pada nilai-nilai anak-anak. Mungkin seperti itu Pak ya. Siap, betul Bapak. Kurang bervariatif baik itu dari segi medianya ataupun model pembelajarannya modelnya masih tetap itu saja Pak Haji. Ya kalau seperti itu kira-kira Siap. dari percakapan ini apa sih yang ingin Pak Agung dapatkan atau apa yang ingin Pak Agung capai dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Baik Pak Haji, dari kita ngobrol seperti ini, percakapan seperti ini, tentunya yang saya inginkan itu ingin mendapatkan adanya perubahan Pak di sekolah khususnya dalam hal yang sudah saya sampaikan tadi, baik itu penyampaian materi, model pembelajarannya, seperti itu Pak, supaya lebih berubah seperti itu. Siap. Tapi jangan lupa ngopi dulu Pak. Oh siap, Ngopi dulu, Pak. siap. Weni, monggo. Jadi yang Pak Agung harapkan itu dari percakapan ini Bu ini Pak Agung ini mengharapkan adanya perubahan. Nah dari harapan itu sendiri, kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Agung capai atau yang ingin Pak Agung hasilkan, itu perubahannya bagaimana? Baik, Pak Haji, saya itu inginnya itu adanya perubahan misalnya itu dalam hal kecil saja Pak Haji, yaitu dalam metode penyampaiannya, model atau media, menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariatif dan menyenangkan seperti itu Pak Haji. Menggunakan berbagai, sekarang kan sudah seperti aplikasi-aplikasi baik itu melalui Canva, seperti gadget atau seperti gadget. menggunakan media itu LCD Ya, proyektor. betul Pak Haji. Seperti kuisis sekarang kan sudah marak digunakan di berbagai sekolah-sekolah seperti itu Pak Haji. Siap. Atau hanya sekedar memakai slide presentasi saja seperti itu, mungkin anak-anak itu sudah kayak mengenal gitu Pak dengan pembelajarannya gitu, karena sudah ada medianya, ada buktinya. Mungkin anak-anak itu tidak membayangkan lagi seperti apa sih, misalkan Pak guru-guru ini menerangkan ini, tidak membayangkan, tapi sudah ada Lebih konkret konkret, Ya, betul ya. Pak Haji, seperti itu. Dari yang Bapak Agung sampaikan barusan, jadi intinya Pak Agung itu menginginkan sebuah pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi. Betul Pak Haji. Terus model atau media itu bisa dikatakan kondisinya harus ideal dalam pembelajaran itu, yang mendukung anak-anak untuk belajar lebih aktif lagi dan lebih konkret lagi. Ya. Jadi kira-kira di level 10 Pak Agung ini sekarang berada di level berapa? Kalau saya terapkan levelnya itu sampai 10, kira-kira Pak Agung berada di level berapa ini? Sepertinya ini kalau menurut saya ya Pak ya,
ini masih di tengah-tengah Pak, masih berada Berarti level 5. level 5 lah. Oh, Seperti iya, itu, iya. ya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang ya sudah senioritas sepuh-sepuh seperti itu Pak, jadi melek digital seperti itu. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya kayak agak sulit Pak, seperti itu. Jadi mungkin saat ini kalau menurut penilaian saya itu masih ya tengah-tengah Pak Haji, masih level 5 seperti itu. Oke. Jadi di level 5 ya. Siap. Di level 5 ini sendiri di kondisi sekarang kira-kira di level berapa nih kalau saya boleh tahu bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan lebih menarik minat anak-anak untuk belajar, karena sebetulnya untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif itu kan bukan patokannya bukan antar guru senior dan tidak, akan tetapi mau dan tidak untuk menerapkan itu. Pembelajaran yang lebih variatif yang bagaimana yang Pak Agung harapkan? Mungkin kalau yang tadi Pak Haji katakan ininya naik ke level berapa tadi? Ya, Kalau menurut saya itu tidak mendukung Pak Haji, ya mungkin kita bisa tingkatkan ke level 7 lah seperti itu Pak Haji. Karena kalau untuk ke level yang langsung lebih tinggi memang gimana gitu Pak? agak berat ya. Betul. Agak berat ya, mengingat di tempat saya guru-gurunya itu kebanyakan ya sudah senior Pak, sudah hampir pensiun lah. Ya, mendekati pensiun Pak, seperti itu. Mungkin dari level pertama tadi level 5 ke level 7 itu mungkin dilakukan itu sudah merupakan suatu perubahan untuk saya Pak, seperti itu. Berarti kan setidaknya dari yang sebelumnya itu Bu ini Pak Agung ini mengharapkan sebuah perubahan, meskipun di situ dari level 5 bisa mencapai ke level 7. Setidaknya itu sudah pencapaian 2 tahap ya, atau 2 level itu sendiri ya kan. Lah dari harapan Bapak dari level 5 naik ke level 7 itu sendiri, kira-kira nih usaha apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Baik Pak Haji, sebenarnya saya juga masih agak dilema nih Pak ya, sedikit memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang nantinya akan bisa saya berbuat, tapi mungkin semacam kegiatan seperti monitoring atau seperti apa, pendampingan individu seperti itu Pak, antara saya dengan rekan guru ya secara face to face seperti saya dengan Pak Haji seperti ini, mungkin bisa secara bergantian seperti itu Pak ke guru-guru yang lain seperti itu. Oh iya, bisa. Jadi kayak model-model supervisi gitu kan? Supervisi, iya, Pak. Atau monitoring kan modelnya Ya. seperti itu. Ya, Kira-kira untuk supervisi atau monitoring itu sendiri, Pak Agung merencanakannya atau pendampingannya, kira-kira selain itu, apakah tidak ada strategi yang mungkin atau pernah Pak Agung terapkan di sekolah Bapak sehingga bisa membantu teman-teman tuh nyaman siap. dan enjoy dalam penyampaian supervisi atau dalam pelaksanaan monitoring itu sendiri Pak? Baik Pak Haji, mungkin kalau dengan monitoring seperti itu, Ya. saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk mendapatkan semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan guru tersebut Pak Haji, seperti itu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media-media alternatif sesuai dengan masalah yang saya Hadapi inginkan. sekarang. Oh, Ya betul Pak Haji, seperti itu. Jadi apa namanya Pak Agung ini merencanakan satu monitoring, Siap, betul Pak. pendampingannya, atau bisa juga
pelatihan atau Workshop. workshop Ya, betul. itu kan untuk pengembangan individu. Ya, Workshop itu betul. ada pengembangan individu. Cuman dari teknik atau cara untuk memecahkan masalah itu, kira-kira menurut Pak Agung yang bisa cepat terrealisasikan atau dilaksanakan itu kira-kira yang mana? Dari kedua pilihan saya tadi, menurut saya yang lebih Bisa terrealisasikan itu mungkin yaitu adalah monitoring, Pak. Oh, Mentoring. Iya. Ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu mungkin perlu persiapan yang jauh lebih matang, Pak sih, seperti itu. Perlu waktu juga, Perlu waktu tidak juga. sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga Iya, yang iya. ya kompeten di bidang lah ya, bidangnya seperti itu, Pak sih. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih menurut saya lebih nyaman gitu, Pak Haji, Iya. yaitu seperti mentoring saja. Ya kan, karena nanti intinya yang dimonitoring itu Siap. nyaman dan yang memonitoring juga nyaman. Siap. Karena kalau tidak terjadi itu kan ya tidak Iya. menemukan solusi kan gitu Bu. Iya, betul. Siap, Jadi yang Bapak pilih untuk saat ini adalah mentoring ya. siap, Pak Haji. Kegiatan mentoring ini kira-kira khusus nih untuk Pak Agung, kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana? Support yang bagaimana kan gitu? Tentunya ada gitu, Pak. Ya. Kalau seperti dukungan itu pasti ada, Pak. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan rekan-rekan guru di sekolah, kepala sekolah, bahkan bisa minta bantuan guru yang lebih ke IT nih, Pak ya. Ya. Mungkin atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide atau juga nanti saya bisa minta bantuan gitu ke para senior sudah melakukan pembelajaran dengan pembelajaran yang sudah bervariatif. Seperti itu, Pak. Siap. Oke, berarti Pak Agung ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi. Ya, Tentunya tidak melupakan atau tidak memandang sebelah mata teman-teman yang lain kan seperti itu. Dengan rekan-rekan kerjanya, Pak Agung ini akan berkolaborasi kira-kira kapan ini mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya nih, Pak Haji. Mohon doanya saja ini, Pak Haji. Siap. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan melakukan mentoring tersebut. Kira-kira coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah dulu, Pak Haji. Saya mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Siap. Jadi Cepatnya. ya secepatnya. Pak. Cuman kan secepatnya itu tidak ada rentangan waktu, entah itu 1-2 hari atau Ya, 1-2 minggu. Yang jelas kan secepatnya agar permasalahannya ini cepat teratasi kan gitu. Tujuannya kan juga demi anak didik dan guru itu tersebut kan gitu. Siap. Oke, Pak Agung bagus sekali. Tapi kira-kira Pak Agung ini dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan ini? Baik, Pak Haji, dari percakapan tadi mulai awal tadi yang saya dapatkan, saya mendapatkan seperti gambaran ini, Pak Haji. Ya. Bagaimana cara untuk terjadinya perubahan. Ini adalah perubahan yang saya inginkan di lembaga saya, khususnya dengan cara adanya kegiatan yang tadi saya harapkan, yaitu adalah kegiatan seperti mentoring ke rekan guru yang ada di sekolahan saya, Pak Haji, yaitu mungkin memiliki seperti keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran yang nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Seperti itu, Pak Haji. Itu yang saya harapkan, mungkin seperti itu. Alhamdulillah setidaknya sudah ada gambaran ya. Siap, betul, Pak. Bagi Pak Agung sendiri bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif kan seperti itu. Betul, Pak.
Jadi Pak Agung punya rencana seperti mentoring, berkolaborasi dengan teman-temannya, baik teman yang senior ataupun yang masih baru, kan seperti itu. Dan semoga acara itu berjalan dengan baik, lancar dan baik. Lah, dari kegiatan tersebut mungkin ada cerita-cerita lain yang bisa jenengan sampaikan pada saya, dan pastinya saya tunggu itu kapan direalisasikan. Saya tunggu itu kabarnya gimana dan hasilnya gimana, kan seperti itu. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya ini Pak Haji sudah meluangkan waktu saya mendengarkan unek-unek dan isi hati saya Pak. Pak. Begitu. Nanti saya pasti akan menghubungi Pak Haji. Ditunggu perubahannya, insya Allah akan secepatnya saya laksanakan dan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan khususnya untuk diri saya dan sekolah saya Pak Haji. Seperti itu. Ya, sama-sama Pak Agung, karena saya juga terima kasih. Karena apa? Terima kasih saya, Pak Agung sudah mempercayai saya atau percaya pada saya sebagai tempat untuk curhat, tempat untuk berbagi. Karena dengan adanya seperti ini juga, itu kan juga bisa menambah wawasan bagi saya sendiri. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung aja Pak hubungi saya bisa. Dan semoga kita bisa ngobrol lebih santai lagi, lebih lanjut lagi ya, yang tidak terbatas waktu seperti sekarang ini. Jadi di kesempatan lain. Mungkin sementara itu saja Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelihatannya ceria sekali ya Pak. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kayaknya juga Bu ini dalam keadaan sehat dan ceria ini. Iya, harus itu Pak. Siap. Pak Haji katanya mau ada yang dibicarakan ya? Ya, yang pastinya ya Bu, karena meskipun kita ada suatu permasalahan ataupun ada yang dipikirkan, itu kita harus dalam keadaan ceria kan Bu. Gini Bu, sebetulnya ada yang saya ingin sampaikan atau saya ingin ceritakan kepada Bu, itu berkaitan dengan rekan-rekan sejawat saya atau rekan-rekan guru di sekolah saya itu. Karena setelah saya amati di sekolah saya itu teman-teman sejawat saya dalam melakukan pembelajarannya itu masih amat sangat monoton Ibu, sehingga dampaknya kalau menurut saya dalam pembelajaran anak-anak itu kurang tertarik dan kurang tertantang, dan semua itu saya kira berdampak pada hasil pembelajarannya yang ditunjukkan oleh nilai ataupun sikap anak-anak itu. Iya. Baik Pak Haji ya. Jadi Pak Haji ingin menyampaikan materi yang bervariatif seperti itu ya Pak ya? Iya Ibu, jadi sebetulnya kalau harapan saya itu sendiri di sekolah saya itu inginnya rekan-rekan sejawat saya itu mengajarnya tidak monoton atau tidak teacher center. Jadi seperti itu yang saya inginkan Bu. Mungkin Ibu bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kurun waktu 20 atau sampai 25 menit Bu. Mungkin Ibu bersedia Bu ya? Oh sangat bersedia sekali. Jadi untuk perubahan dalam penyampaian materi ini kira-kira Pak Haji ingin adanya perubahan. Ya, jadi cara penyampaian materinya mungkin seperti apa kira-kira Pak Haji? Yang ingin Pak Haji inginkan ya? Iya Bu. Jadi yang saya harapkan sebetulnya Bu, perubahan dalam pembelajaran teman-teman di kelas, baik itu kelas rendah ataupun kelas tinggi, baik yang senior masih ataupun masih yang baru, karena di sekolah saya itu kan ada
rekan sejawat saya yang sudah senior dan ada yang masih baru Ibu. Dalam artian apa? Dalam artian ada yang masih mengajarnya itu kurang dari 5 tahun Ibu. Oh, berarti masih baru Masih ya, Pak, baru ya? ya. Jadi Junior lah. junior ya, junior. Perubahan yang saya inginkan adalah perubahan dalam metode pembelajaran ataupun model pembelajarannya serta media pembelajaran yang lebih bervariatif, karena dengan metode atau model serta media-media pembelajaran yang lebih bervariatif dalam pembelajaran itu saya kira memotivasi anak-anak dan menarik minat anak-anak lebih aktif lagi dan lebih baik lagi, sehingga berdampak pada nilai yang mereka capai. Itu tentunya tidak melupakan dengan kebutuhan murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Ya, baik. Jadi Pak Aji itu inginnya pembelajaran yang bervariatif seperti itu ya Pak? Iya, betul itu. Jadi kalau misalkan diidealkan tentang kondisi ya, level lah Pak ya, dari level 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Aji menginginkan yang keberapa itu Pak? Apa langsung 9? Istimewa ya? Kalau 10 istimewa berarti tidak ada perbaikan. Sebelumnya mohon maaf Bu, karena kalau boleh saya mengkategorikan itu khususnya di lembaga saya Bu, levelnya kalau kita tarik poin dari level 1 sampai level 10 yang tertinggi, mungkin kami itu masih ada di level yang enggak jauh, enggak turun banget atau enggak naik banget, sekitar di 5,5 lah, sekitar 5,5. Posisinya seperti itu levelnya. Kalau kita levelkan itu ada di level 5,5. Jadi level 5,5. Iya. Kemudian kalau misalkan Pak Aji menginginkan adanya perubahan, Iya. kira-kira sampai menuju ke level berapa itu Pak? Sebetulnya kalau itu Ibu, kalau yang namanya keinginan atau harapan, kita kan pastinya mengharapkan sesuatu itu yang maksimal Bu. Iya. Meskipun dengan kerja keras ataupun metode-metode yang harus amat sangat bervariatif kan seperti itu Bu. Iya. Kalau kita berbicara level ya pasti 10. Nah, akan tetapi saya melihat kondisi teman-teman ataupun kondisi di lembaga saya itu kayaknya bukan tidak mungkin, tapi belum untuk mencapai itu. Saya kira paling tidak mencapai level 7 atau 80 itu kan sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik lagi. Itu berarti Iya. paling tidak ada perubahan dari 5 naik ke 7 sampai 8. Iya, Itu ya Pak Aji. iya, iya. Jadi dari kenaikan level 5 ke 7 atau sampai 8 tadi mungkin ada ide atau rencana Pak Aji terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Aji ya mungkin. Iya. Kira-kira rencananya seperti apa Pak? Ya sebetulnya kalau itu sih Bu, tidak mungkin lepas dari yang namanya planning atau perencanaan. Sementara ini perencanaan atau planning saya mungkin saya akan melakukan pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Karena apa? Bukan saya menjudge atau menghakimi diri saya lebih bisa dari yang lain, tidak Bu. Cuman kebetulan saya itu mendapatkan pengalaman yang lebih dari workshop atau diklat-diklat yang sudah saya alami yang belum didapatkan oleh teman-teman sejawat. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Iya Ibu. Jadi rencana Pak Aji ini selain mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu, mungkin ada istilahnya strategi lain yang ingin Pak Aji gunakan selain mentoring atau pendampingan. Karena Pak Aji tadi kan sudah sering ya mengikuti pelatihan atau workshop. Iya, iya, iya Ibu. Iya, jadi mungkin ada lagi Pak cara atau teknik lain selain mentoring tadi. Saya kira pastinya dengan rencana saya itu langkah awalnya adalah saya harus mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah saya sebagai atasan,
yang berkenaan dengan izin dan rekomendasi yang lain. Di samping itu saya berencana untuk mengadakan workshop lingkup kecil lah, workshop lingkup kecil atau workshop lingkup secara intern ya, secara intern itu workshop yang membahas tentang media pembelajaran di sekolah untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran itu. Iya. Jadi pilihannya Pak Aji tadi ada dua ya. Iya. Selain mentoring juga Pak Aji akan berdiskusi dengan kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Mungkin dari dua pilihan tadi yang Pak Aji pilih tadi ada salah satunya yang akan diterapkan dan mungkin teman-teman Pak Aji atau rekan-rekan Pak Aji di sekolah itu yang merasa nyaman, itu kira-kira yang bagaimana? Yang mana Pak? Antara mentoring tadi sama Workshop itu tadi, ya, ya. workshop atau pelatihan itu tadi. Iya, iya. Sepertinya kalau saya disuruh memilih atau dihadapkan pada dua pilihan tersebut itu, Iya. saya lebih memilih pada mentoring terlebih dahulu. Karena kenapa? Mengingat di sekolah saya itu terdiri dari guru senior dan guru yang katakanlah junior. Bukan saya membedakan, tidak, Iya. cuma memang seperti itu Iya, faktanya. berpengalaman Nah, ya, seperti karena itu ya, memang Pak, ya. seperti itu faktanya. Iya, iya. Jadi saya lebih memilih mentoring karena dengan mentoring rekan sejawat saya itu pastinya lebih nyaman, lebih enjoy dan Iya, iya. lebih mudah memahami tentang apa yang kita inginkan dan apa yang harus kita perbaiki, Bu. Iya, iya. Kenapa saya lebih memilih mentoring? Karena kalau dengan workshop kita juga selain membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga ahli, membutuhkan pembicara, terus membutuhkan dukungan yang penuh atau yang lebih dari rekan-rekan Jadi untuk kolaborasi juga ya ya, Pak, ya. kolaborasinya itu Iya. lebih luas, Bu. Makanya saya lebih memilih mentoring, Bu. Iya, baik. Jadi dari dua tadi Pak, antara mentoring dan workshop ini berarti Pak Aji lebih memilih ke mentoring tadi ya? Iya, betul. Bu. Kemudian kira-kira kapan Pak Aji akan melaksanakannya Pak Aji? Berarti kan harus direncanakan dulu Iya, Pak iya, ya? iya, iya, siap. Setelah kita rencanakan, kita harus segera melaksanakan. Siap, Seperti itu. siap, Ibu. Ya, cuman mohon maaf Bu ini ya. Iya. Pertanyaan Ibu tentang kira-kira kapan itu kan saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik rentangan waktunya, Bu. Iya, iya, iya. Entah itu 3 hari ke depan atau seminggu Iya, ke depan, saya betul. belum bisa Iya. bisa menyampaikan rentangan waktunya secara secepatnya ya. intinya Pak ya. Jadi memang rencana saya itu saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, Iya. kesepakatan dengan kepala sekolah kapan dan di mana. Yang jelas saya akan melakukan itu secepatnya. Poin pertama yang pasti saya lakukan pertama kali dan amat sangat secepatnya itu adalah kolaborasi atau sharing dengan kepala sekolah. Iya, iya. Jadi seperti itu Bu yang akan saya laksanakan pertama kali. Untuk mentoringnya itu pastilah secepatnya agar nggak berlarut-larut dalam masalah ini. Iya. Mungkin dalam minggu-minggu ini ya Pak ya. Insya Allah ya Bu. Iya. Kalau misalkan Bapak Aji dalam minggu ini akan melaksanakannya, mungkin rencana kegiatan mentoringnya nanti kira-kira Bapak akan dibantu oleh siapa ya nanti? Sebenarnya kan ada Ya. kolaborasi ya Pak ya. Iya iya iya. Iya. Mungkin saya akan minta bantuan guru lain. Yang pastinya yang paling saya utamakan adalah operator Bu. Itu ya, Pak, ya? Ya, karena hubungannya lebih paham tentang IT, tentang teknologi Iya. untuk membuat media pembelajaran. Karena saya rasa khususnya di lembaga saya, media-media pembelajaran yang berhubungan dengan IT itu sudah punya Bu. Contohnya LCD proyektor sudah punya, tinggal Iya. kita bagaimana untuk memanfaatkannya memanfaatkannya itu. Karena betul. laptop sudah pasti punya, bukan Iya, seperti itu. Iya, Kalau rata-rata semua sudah punya Pak ya. per personal sudah punya, selain sekolah itu memang punya apa namanya Bu, inventaris laptop itu Iya, sendiri. sudah punya. Paling tidak
minimal 3 sampai 5 ya Pak ya, tiap lembaga itu mungkin. Kira-kira Ya, seperti itu Bu. Untuk di lembaga tapi saya kadang-kadang kebetulan. itu ya Pak Haji, teman-teman itu punya tapi malas mungkin. Nah, belajar. seperti itu. Iya. Kenyataannya memang seperti itu. Iya. Jadi Pak Haji nanti perlu melakukan kolaborasi seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Iya, jadi melakukan kolaborasi dengan teman OPS terutama ya. Terutama Pak. dengan teman OPS. Iya, Ya. iya, iya. Baik Pak Haji, karena ini sudah di akhir perbincangan kita ya Pak ya. Iya. Jadi mendengar cerita-cerita dari Pak Haji ini, kedepannya semoga Pak Haji berhasil Amin, amin. dalam Terima kasih ya. melakukan perubahan ini Pak ya. Amin, amin. Karena tidak mudah ya Pak ya kita melakukan perubahan, karena step by step ini Ya, kita ya, harus jelas seperti tetap, itu, tetap ya. kita harus melakukan perubahan Iya. agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Semoga Pak Haji berhasil nanti ya. Iya, Dan, siap, siap. sebelumnya ini kira-kira dari perbincangan kita ini Pak ya, Ya. ada yang perlu didapatkan dari diskusi kita, dari perbincangan kita ini kira-kira apa Pak? Siap, siap. Setidaknya gini Bu, setidaknya dari perbincangan atau obrolan kita hari ini Iya. yang bisa dikatakan hanya sekilas, itu saya sudah mendapatkan gambaran Bu ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring itu sendiri Bu. Iya, iya. Karena kemungkinan besar juga dengan saya membantu rekan-rekan sejawat dengan cara mentoring juga bisa merubah mindset mereka itu Iya. dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Bisa menggunakan metode yang bervariatif tadi ya Iya. Pak ya. Iya, iya. Jadi penggunaan IT itu memang Ya, penting sekali ya, harus Era dipakai. sekarang ini Karena ya. eranya Biar sudah nggak melek ketinggalan. digital. Ya, Iya. Betul Ibu. Iya. Baik Pak Haji, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Ya, di siap. lain kesempatan, Siap, dan Ibu. bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Iya, Karena siap. jarang sekali Pak kita bisa melakukan kegiatan seperti ini. Ya, memang Kalau memang nggak jarang. menyempatkan Iya. dalam kesibukan kita masing-masing ya Pak. Iya, iya, siap, Terima siap. kasih Pak Haji. Terima kasih Mungkin kembali. dari sini dulu ya Pak ya perbincangan Siap. kita. Oke, Semoga terima kasih. Pak Haji berhasil melakukan Amin, perubahan tersebut ya Pak Siap, ya. siap. Oke. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.